Ya nggak apa-apa Pak, tenang aja Pak. Tenang. Baik, saya akan coba tanggapi dulu. Tadi Umar mencoba menjelaskan kepada Pak Esra Soru tentang keotoritasan daripada Rabi. Saya juga tadi ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Budi. Dari mana orang Yahudi kok punya otoritas untuk menafsirkan Tanakh ya Pak ya? Sekarang kalau yang berhak menafsirkan perjanjian baru itu siapa Pak? Saya tidak percaya Quran. Bapak kurang menyebutkan. Bapak harus menyebutkannya orang-orang Indonesia yang Muslim gitu Pak. Kalau saya menyebutkan orang-orang Yahudi, tadi saya sudah memisahkan antara orang-orang Yahudi rabbinik dengan orang-orang Yahudi yang mesianik. Ada memang orang-orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias. Tetapi sebagian besar orang Yahudi yang menggunakan kitab mereka, kitab Tanakh, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Untuk itu mereka juga memahami Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus, tetapi untuk bangsa Israel itu sendiri. Nah, mungkin sebelum saya serahkan waktunya, Bang Umar ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya baik, terkait dengan narasi dari Pak Esra Soru yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu konteksnya ke Melek Hamasia atau Raja Mesias, itu apa ya, akrobat teologi yang dilakukan oleh Pak Esra Soru, karena di situ berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Jadi gini, saya akan ajarkan sedikit tentang konsep Masiah di dalam perspektif Judaism. Ide gagasan Masiah itu ada dua. Ada Masiah ben Yosef dan juga ada Masiah ben David. Jadi kalau Yesaya 53 yang sebenarnya narasi ini adalah syair, yang dimana itu full itu berbicara tentang konteks seperti yang Kodon dibilang secara jamak untuk bangsa Israel. Jadi kalau ini dikategorikan sebagai Melek HaMashiach, terus yang jadi Mesiasnya siapa? Sementara kalau kita melihat perspektif Judaism, ada dua konsep Mesias. Masiah ben Yosef itu dari suku Efraim, terus Masiah ben David itu dari suku Yehuda. Nggak didengerin? Didengerin? Nggak apa-apa. Soalnya Ya. Mohon di ini lagi Pak, lampu merah ini dipencet lagi. Sekali lagi? Yang hijau. Hijau? Oke, terima kasih. Ya oke, saya lanjut lagi. Jadi kalau ngomongin Masiah ben Yosef, Masiah ben David dan ini dikaitkan dengan Yesaya 53, kita tahu Yesus itu dalam perspektif Kristen dia disebut sebagai Raja Mesias dari klan Yehuda. Sementara di sini berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Kalau mengambil referensi dari Raja Mesias, harusnya Yesus itu Masiah ben Yosef dari suku Efraim. Karena kalau dalam perspektif Jew atau Judaism, yang saya bilang tadi ada dua perspektif. Masiah ben David, Masiah ben Yosef. Masiah ben Yosef itu identik dengan yang namanya politik. Kalau Masiah ben David itu udah nggak ada lagi perang. Dan kita tahu mulai Yesus dia lahir sampai dia naik ke surga, bangsa Israel yang ada hancur, antisemitisme yang paling parah tahun 70 Masehi, bait suci kedua atau Brit Akmidas kedua itu hancur. Nah ini kalau saya bilang akrobat teologi yang dilakukan oleh kalangan kekristenan dengan menarasikan bahwa Yesaya 53 ini adalah konsep Melek HaMashiach atau Raja Mesias, itu sangat fatal. Karena di sini berbicara tentang bangsa Israel dalam bentuk jamak. Kalau tunggal Yaakov, Yaakov itu dulu disebut sebagai Israel. Terus untuk yang kedua, untuk Pak Budi Asali. Pak Budi Asali membuat satu narasi bahwa mengambil kutipan. Di situ tertulis, Roh Tuhan ada padaku dan aku mengurapi. Di situ Yesus sedang membaca kitab Nabi Yesayahu ketika Yeshua HaMashiach masuk ke dalam Bait Akmidas. Itu Yesus sedang membaca kitab Nabi Yesaya dan tidak ada satupun di dalam New Testament Yesus itu diurapi, nggak ada. Lanjut. Sebelum itu, kalau dikatakan bahwa para rabi Yahudi percaya itu Israel, boleh tahu rabi Yahudi siapa yang mengatakan bahwa itu menunjuk pada Israel? Di sini Torah, Nevi'im, Ketuvim ada satu otoritas yang dikenal sebagai Rasi. Rasi itu akronim dari Rabbi Shlomo Yisaki. Rasi, tolong dikembalikan. rasi itu
abad keberapa? Enggak, sana dulu mencet. Oke, Rasi itu salah satu otoritas Rabbinical Judaism. Jadi kalau berbicara tentang otoritas Rabbinical Judaism, saya ambil perspektif dari Pirkei Avot 1:1. Mose gibel Torah mesine umsara Yosua lesekinim. Jadi ketika Musa menerima Torah dari Sinai diberikan kepada Yosua bin Nun, Yosua bin Nun diberikan kepada orang bijak diberikan kepada para nabi diberikan kepada Knesset Agedola atau majelis besar. Jadi Rabbi Shlomo Yitzhak itu mengambil perspektif dari Moshe Rabbeinu. Makanya di dalam Judaism pengajaran ada dua, ada lisan, ada tertulis. Kalau masalah abad keberapa itu kan pengajaran turun-temurun Pak Isra. Jadi ketika Anda ngomongin Yesaya 53 itu untuk Raja Mesias, Anda harus introspeksi diri. Yesus itu dari suku Yehuda. Apakah Yesus menggenapi sebagai seorang Raja Mesias? Tidak ada satupun yang digenapi Yesus sebagai seorang Raja Mesias. Anda bisa cek. Dan Anda kalau mengambil referensi Yesaya 53 itu bentuk jamak. Hamba Tuhan. Kalau Yesus itu hamba Tuhan, bagaimana Anda mengimani Yesus sebagai pribadi kedua dari Trinitas? Tres personae una substantia discreti non separati. Itu sangat paradoks. Thank you. Anda ngomong terlalu banyak di luar yang saya tanyakan. Saya tanyakan abad berapa, lalu Anda jawab bahwa itu ajaran turun-temurun. Kalau ajaran turun-temurun itu berarti bahwa sebelum Rasi bisa dilacak ke belakang, bahwa mereka punya pandangan yang sama dengan Rasi. Dan apakah semua rabi-rabi itu mempunyai pandangan yang sama dengan Rasi? Kalau bisa tolong buktikan. Silakan. Ya contoh aja, sepanjang Torah, Nevi'im, Ketuvim, bahkan sampai Esra, Nehemia tidak menempatkan nama Yeshua HaMashiach. Sekarang Anda membuat satu perspektif kepada saya. Saya balik, tunjukkan sama saya secara letterlex di dalam Yesaya 53 itu untuk Yeshua HaMashiach. Beban pembuktian ada ya. Anda yang mengatakan turun-temurun, tidak bisa beban pembuktian diberikan kepada kami. Tunggu Pak. Bapak kan juga klaim bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus kan Pak? Ya. Betul. Berarti Bapak juga harus membuktikan bahwa itu untuk Yesus juga gitu. Nanti kita akan membuktikan bahwa Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel. Bapak buktikan bahwa Yesaya 53 untuk Yesus. Oke. Sekarang pertanyaannya tadi kan Bapak tanya Rasi di abad keberapa? Beliau wafat di abad ke-12, 1105. Pertanyaan Bapak tadi kalau sebelum Rasi, apakah pandangannya sama? Dari awal tadi kita sudah bicara kan? Bapak juga bilang tadi ada Yahudi juga yang ikut menulis perjanjian baru, yang mereka juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi sesuai dengan kitab ini yang istilahnya tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, karena memang apa? Karena memang ajaran Yahudi yang menulis perjanjian baru itu sudah dipengaruhi oleh paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani kuno. Itu yang menyebabkan beda Pak. Ya, ini pernyataan dari saya, bukan pertanyaan. Ini pernyataan. Nanti saya bisa buktikan. Jadi ketika Bapak bilang bahwa Yesaya 53 untuk Yesus, itu benar apa yang dikatakan Umar tadi, bahwa itu adalah sebuah akrobat teologi, pemaksaan teologi, bahwa Yesaya 53 untuk Yesus, karena ada beberapa kalimat-kalimat yang memang dikutip oleh penulis PB. Bukan berarti itu udah pasti benar kalau yang ditulis PB, karena orang menulis PB itu banyak sekali mengutip dari PL. Gitu. Tadi saya juga mengatakan bahwa PL, ketika menjadi PL, itu kan sudah diresensi Pak oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, dan Hesesius. Baru menjadi Vulgata oleh Jerome. Nah, ketika sudah menjadi Vulgata, menjadi PL Bapak, baru ditafsirkan atau diklaim bahwa Yesaya 53 untuk Yesus. Tetapi saya mungkin tidak akan banyak berbicara tentang sejarah, Bapak nanti juga boleh buktikan. Kita akan lanjut aja ke poin yang tadi belum selesai. Ya, saya akan buktikan di sini, supaya ini juga buat para pemirsa. Di dalam Yesaya 53, tolong ditampilkan. Di dalam Yesaya 53 banyak disebutkan kata hamba, ya. Sebentar. Ya, di sini yang disebut dengan hamba itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel itu sering disebut dengan hamba atau juga Yakub. Kita mundur ke belakang, Yesaya 41 ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub. Yesaya 4:41.
Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku dan hai Israel. Yesaya 44:21, ingatlah semuanya ini, hai Yakub sepasal engkaulah hambaku, hai Israel. Yesaya 4:54, hambaku Yakub dan Israel. Yesaya 4:93, engkau adalah hambaku Israel. Kenapa tiba-tiba Kristen menganggap Yesaya 53 yang hamba yang menderita ini sebagai Yesus? Gitu. Nah ini yang perlu Bapak jelaskan. Gitu. Kalau Bapak di sini mau bilang atau Bapak berasumsi bahwa semua orang sudah tahu bahwa Kristen mengklaim bahwa itu untuk Yesus, di sini saya sedang membuka bahwa Yesaya 53 ini bukan untuk Yesus. Yang saya buka dari Yesaya 41 ayat 8 sampai Yesaya 49 ayat 3, ini baru pembukaan-pembukaan saja. Ya, nanti bukti-bukti yang otentik yang berasal dari Yahudi akan saya tunjukkan. Sekarang waktunya akan saya serahkan kepada Bapak, buktikan kepada saya bahwa kata-kata yang mirip di Yesaya 53 dengan kalimat-kalimat yang dikutip oleh penulis-penulis PB itu memang ada hubungan langsung. Silakan Pak. Pertama saya akan jawab tentang kata hambaku yang digunakan oleh Pak Doniton untuk berargumentasi ya. Kalau dalam kitab Yesaya, tolong ditunjukkan punya saya. Jadi bisa dilihat di situ Yesaya 20 ayat 3 itu hambaku Yesaya. Ya. Yesaya 22 ayat 20 hambaku Yakim bin Hilkiah. Lalu Yesaya 37 ayat 35 Daud hambaku. Yesaya 41 ayat 8 hai Israel hambaku, hai Yakub. Dan ini memungkinkan tipologi kalau yang ayat ini. Lalu ayat 41 ayat 9 engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ini gabungannya dengan ayat 8, berarti ini memungkinkan tipologi untuk Kristus. Lalu Yesaya 42 ayat 1 hambaku yang kupegang orang pilihanku, aku telah menolak rohku. Saya kira ini untuk Kristus juga. Lalu siapa yang buta selain hambaku dan tuli seperti yang kusuruh, dan siapa yang buta seperti suruhanku, dan sebagainya. Lalu Yesaya 43 ayat 10 inilah saksi-saksiku firman Tuhan dan hamba-hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Ayat pasal 44 ayat 1, hai Yakub hambaku, hai Israel yang telah kupilih. 44 ayat 2, hai hambaku Yakub. Jadi kalau nggak usah saya bacakan semua, sudah kelihatan bahwa kata hambaku diterapkan kepada banyak sekali orang. Jadi kalau mau diterapkan hanya kepada bangsa Israel, itu sudah tidak masuk akal. Berarti ambil hanya contoh ayat-ayat tertentu, tapi tidak menghiraukan ayat yang lain. Lalu, saya akan memberikan dasar Alkitab kami, karena debat ini disetujui berdasarkan Alkitab ya. Jadi, Matius 8 ayat yang ke-17, itu mengutip dari Yesaya 53 ayat yang keempat. Ini saya bacakan ayat 17-nya saja. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dari Yesaya 53 ayat 4. Lalu Lukas 22 ayat 37, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak itu diambil dari Yesaya 53 12. Lalu Yohanes 12 ayat 37 38, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapa ketangan kekuasaan Tuhan dinyatakan, itu jelas juga dari Nabi Yesaya. Ya, dan jelas dari ayat yang pertama saya kira ya. Lalu Kisah Rasul 8, ini Filipus menginjili sida-sida itu dan menggunakan Kisah Rasul 8 ayat 27 dengan 35. Saya hanya tunjukkan itu kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya. Lalu nas yang dibacanya ayat 32 ya, berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluar di depan semua orang yang menguntit bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehenaknya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Jadi ini dikutip dari Yesaya 53, 7 dan 8. Lalu poin kelima Roma 10 ayat 16. Tapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesus sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ini Yesaya 53 ayat 1. Lalu 1 Petrus 2 ayat 22 dan 20 sampai 25. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu diambil dari pasal 53 9b. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Sebab kita yang telah mati dalam dosa, hidup oleh kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Ini dari Yesaya 53 ayat 5b. Sebab Stop.
Tahan dulu. Satu. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi ayat 25 ya. Sebab dahulu kami sesat di domba itu dari pasal 53 6a. Jadi jelas pengutipan dari Yesaya 53 dalam perjanjian baru itu banyak sekali dan semua mengarah kepada Yesus. Tidak ada satupun yang tidak. Oke, jadi Pak Budi telah menunjukkan ayat bahwa dalam konteks kitab Yesaya, tadi kan Pak Dondi menunjukkan ayat-ayat hamba itu adalah Israel, sehingga lalu menyimpulkan hamba di Yesaya itu adalah Israel. Pak Budi telah menunjukkan bahwa kata hamba tidak semuanya menuju pada Israel, tapi pada individu-individu. Pertanyaan saya, kalau ada dua kelompok hamba, pertama itu kolektif dan kedua individual, apa dasarnya Pak Doni sampai memilih yang kolektif untuk di pasal 53? Dasarnya apa? Kedua, tentang Pak Umar, ya Pak Umar tadi, wah itu ngomong banyak seperti mengajar saya mau bertanya, jadi Pak Umar, apakah Islam percaya Taurat Yahudi? Ya, lalu berikut, tadi menarik, saya lupa siapa yang ngomong bahwa yang percaya bahwa itu bukan Israel dan menunjuk pada Mesias itu adalah akrobat ya. Saya belum mendapatkan jawaban tadi, apakah kalau itu tradisi turun-temurun yang diungkapkan oleh Rasi, apakah ada rabi-rabi sebelum Rasi yang memang mempunyai pandangan yang sama bahwa itu adalah Israel? Dan apakah semua rabi sebelum Rasi, semua seragam dengan Rasi? Seperti Pak bilang turun-temurun. Nah, saya minta data untuk tentang itu. Saya ingin tambahkan, jadi kalau dikatakan dia itu ditolak orang ya, atau dihindari orang, itu terjemahannya sebetulnya rejected, jadi ditolak ya. Atau ada yang mengatakan ditinggalkan ya. Jadi King James dan RSV, NIV rejected, tapi NASB forsaken atau ditinggalkan. Jadi ini menunjukkan bahwa Kristus ditolak oleh manusia, dan ini ada dasarnya ya, bukan asumsi. Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tentu saja yang dimaksudkan ini adalah bangsa Israel ya. Lalu Yohanes 3 ayat 19, dan inilah hukuman itu. Terang, ini terang menunjuk pada Yesus, telah datang dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi bukan asumsi, kamu punya rumus. Nah, kalau nggak asumsi, berarti tadi yang Lukas bagaimana Pak? Yang mengerumuni Yesus Pak? Silakan Pak. Saya sudah jawab itu tadi ya. Kan itu berkontradiksi Pak. Yang satu bilang mengerumuni, yang satu bilang menghina, menghindari gitu mana? Saya kira sudah saya jawab tadi ya. Jadi mereka cuma kelihatannya saja percaya, kelihatannya saja mengikut, tapi mereka meninggalkan dia. Karena ayatnya sudah saya bacakan konteksnya tadi ya. Nah, itu yang saya katakan asumsi Pak. Kenapa saya katakan asumsi? Karena Bapak menganggap semua orang yang mengerumuni dan memuji Yesus, Bapak anggap sebagai orang yang munafik sebenarnya tidak memuji Yesus. Itu yang saya anggap asumsi Pak. Kan ada orang yang sampai berterima kasih karena disembuhkan oleh Yesus. Ada ibu-ibu yang sampai menjamah jubah Yesus. Berarti kan mereka sebenarnya bukan menghina Yesus, tetapi kan mereka juga sebenarnya kan memuji gitu loh, atau mengharapkan bantuan, mengharapkan mujizat dari Yesus. Nah, itu yang saya katakan asumsi. Bapak menganggap semua orang yang mengerumuni Yesus, memuji Yesus, Bapak anggap tidak semuanya karena yang ketinggalan sedikit gitu. Itu Pak maksud saya. Pak Dondi jangan shaming ya. Saya tadi sudah mengatakan bahwa tidak semua dari semua orang itu, ya. Tapi pasti ada sedikit yang percaya itu pasti ada. Tetapi mayoritas mereka tidak seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan semua orang menolak Yesus. Ada yang menerima Yesus, tapi tidak banyak. Jadi secara umum maka dikatakan Yesus tolak. Ya, pertanyaan saya mohon dijawab. Ya, oke. Ini ngajari Pak Esa Solo lagi ya. Saya pakai etimologi. Rabi itu kan rabai bahasa Inggris, bahasa Ibrani raf, haraf.
Jadi kalau berbicara tentang haraf, itu berbicara tentang the great one, the great man. Jadi kalau ngomongin otoritas Rabbinical Judaism, berbicara tentang Moshe Rabbeinu, berbicara tentang Yosua, berbicara tentang Mordechai, David, Hamelek, Shlomo, Hamelek, Ezra, Nehemia. Di seluruh Torah, Nevi'im, Ketuvim, tidak pernah ada yang namanya Yeshua HaMashiach. Nggak ada. Itu realita yang harus diterima oleh kalangan Kristen. Sementara ajaran kekristenan itu sudah menjadi produk gagal di tanah Israel. Itu realita. Semua rabi, Anda mungkin bisa bertanya, ada satu kolom ex the rabbi, Anda bisa tanya, tidak ada satupun kalangan Rabbinical Judaism mengimani Yesus. Itu realita, fakta yang harus bisa diterima. Jangankan Yesus, Nabi saya aja, baginda Rasulullah, enggak diterima gitu loh. Jadi kita harus fair, objektif. Ya, tadi saya tanya, kalau begitu Anda sebagai orang Islam percaya Taurat Yahudi? Ya, kedua, Anda belum jawab saya butuh data bahwa semua sebelum rasi turun-temurun itu ada data bahwa hamba Tuhan yang menderita itu Israel seperti pandangan rasi. Anda hanya menyebutkan nama kitab-kitab ini, Anda omong banyak tapi nggak jawab pertanyaan saya, Mas. Yang saya minta tuh jawaban, bukan orasi. Ya saya jawab, iya saya ngomong hamba Tuhan itu Israel. Ya, dulu. Udah belum? Udah. Kita bukan ngomong Yesaya. Anda bilang rasi itu turun-temurun. Yang saya butuh tuh selain rasi itu loh. Yang bilang turun-temurun tuh ada mana buktinya? Oke, udah. Ya. Ya, Bapak perhatikan, Rabi, Anda itu belajar, Rabai, Raf, itu otoritas. Makanya saya bilang, guru, saya ngomong dari Pirkei Avot satu-satu. Anda sekolah tinggi teologi nggak pernah diajarkan Pirkei Avot. Itu sumber primer Judaism. Mohon maaf, saya udah pernah menjadi Judaism, saya diajar oleh Rabbi Simon Peret, Rabbi Mos, terus Rabbi Cohen di bawah pengawasan Rabbi Tovia Singer. Jadi kalau Anda ngomong ke saya, tunjukkan Rabbi mana, saya ketawa gitu loh. Makanya Bapak pelajari haraf, rabai, itu otoritas. Makanya Moshe Rabbeinu, Yosua, Mordechai, pasti Bapak tahu Mordechai, Ezra, Nehemia, bahkan Yesaya, the great man, the great one. Jadi Anda tidak bisa memaksakan kehendak Anda yang memiliki iman Kristen. Kenapa? Karena iman nggak bisa diperdebatkan gitu loh. Realita faktanya, Torah, Nevi, Ketuvim tidak pernah mengimani Yesus Kristus. Itu aja. Jadi Anda jangan mencoba untuk playing victim gitu loh. Cobalah cerdas, ilmiah, dan akademis. Sudah? Belum? Silakan. Sudah ya? Tadi juga Pak Doniton mengatakan bahwa orang-orang Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan, dan saya sama sekali tidak menerima. Apa dasarnya orang-orang Yahudi itu punya otoritas untuk menafsirkan tanah? Tidak peduli tanah itu aslinya diberikan kepada mereka. Saya berikan contoh sekarang ya. Paulus itu mau nulis surat kepada jemaat di Roma. Itu orisinilnya. Orisinalnya tujuannya pada jemaat atau gereja di Roma. Apakah orang-orang gereja di Roma itu punya otoritas tertinggi untuk menafsirkan surat Roma? Itu omong kosong sama sekali. Jadi tidak peduli perjanjian lama itu memang pada awalnya ditujukan kepada bangsa Israel, tidak berarti bahwa rabi-rabi mereka itu punya otoritas tertinggi. Rabi-rabi mereka tidak percaya Yesus. Sudah pasti mereka tidak menafsirkan Yesaya 53 menuju pada Yesus, karena mereka tidak percaya pada Yesus. Tapi orang-orang Yahudi yang percaya, mereka pasti menunjukkan itu pada Yesus. Mereka memang tidak percaya Yesus. Tapi apakah mereka memang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Mesias, tapi Israel? Nah itu yang saya minta Anda kasih tunjuk. Anda kan mau ngomong bagaimana, semua dengar, Anda tidak jawab pertanyaan saya. Ya, nah gini dah. Apa Anda punya dokumen-dokumen yang lebih tua? Kan tadi bilang rasi abad 11. Sebelum abad 11, yang mempunyai pandangan yang sama dengan yang abad 11 itu. Kalau Anda punya, coba tunjukkan. Aku mau nambahin. Saya ingin menambahkan ya. Kalau tadi ditafsirkan bahwa hambaku itu bangsa Israel, saya ingin tahu bagaimana ditafsirkan dengan konteksnya. Karena kita tidak bisa menafsirkan ayat 3 lepas dari konteksnya. Pada ayat 4, 5, dan 6 mengatakan, tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya,
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tolong dijelaskan bagaimana bangsa Israel bisa cocok dengan kata-kata ini. Tapi kalau Yesus untuk kata-kata ini memang cocok. Penyakit di sini penyakit rohani dan ini adalah dosa. Dan dia memikul hukuman dosa kita di atas kayu salib. Dan itu menyebabkan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadi ini cocok sekali untuk Yesus, tapi tidak cocok sama sekali untuk bangsa Israel. Di mana mereka punya ditertikam oleh pemberontakan kita seperti domba lalu mengambil jalan Tuhan menimpakan kepada mereka. Di mana ada? Ini sama sekali tidak cocok dengan konteks. Silakan. Baik, ini topiknya sudah mulai melebar nih Pak ya. Loh, ini tetap Yerusalem Ya, kan? ya nggak apa-apa Pak, tenang aja Pak. Tenang. Baik, saya akan coba tanggapi dulu. Tadi Umar mencoba menjelaskan kepada Pak Esra Soru tentang keotoritasan daripada Rabi. Saya juga tadi ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Budi. Dari mana orang Yahudi kok punya otoritas untuk menafsirkan Tanakh ya Pak ya? Sekarang kalau yang berhak menafsirkan perjanjian baru itu siapa Pak? Silakan Pak. Protestan ini punya kebebasan penafsiran Pak ya. Jadi beda misalnya dengan Katolik yang di-drop dari atas atau saksi Yehova yang di-drop dari atas, kami tidak seperti itu. Jadi semua orang punya kebebasan penafsiran. Selama kami punya ilmu penafsiran yang benar dan tafsirkan secara benar, kami punya kebebasan penafsiran. Kalau gitu Protestan, Katolik, Ortodok, Ethiopia itu nafsir beda-beda gimana Pak? Silakan Pak. Tidak ada masalah, beda-beda. Terserah mau percaya mana. Oke. Kami tentu saja percaya kami yang benar. Dan kan tidak ada kitab nomor 2 kan? Udah. Nah, kalau Bapak bilang yang berhak menafsirkan perjanjian baru adalah Kristen, walaupun Bapak bilang masing-masing sektor bisa menafsirkan secara berbeda-beda, contoh seperti Bapak yang mengatakan ketika kita debat yang di Jogja itu Pak, yang menulis kitab Tanakh adalah Musa gitu kan, Bapak menggunakan Ibrani pasal 11 ayat 26. Ternyata yang dari ND menafsirkan itu bukan Musa Pak, tapi itu bukan maksudnya bukan Musa sebagai Kristusnya itu diartikan sebagai bangsa Israel. Ya, waktu itu saya cuma belum tunjukkan aja. Jadi, memang yang berhak menafsirkan PB adalah orang-orang Kristen. Terserah orang Kristen itu mau pecah berapa denominasi. Tetapi yang berhak menafsirkan, contoh misalnya nih, yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya kalangan Islam juga. Yang berhak menafsirkan Tanakh siapa? Ya orang-orang Yahudi Pak yang menyusun ini gitu loh Pak. Maksud saya. Yang menjadi permasalahan kita nanti akan mengerucut siapa orang-orang Kristen yang menyusun ini. Nah, kan gitu lagi. Kembali lagi gitu loh Pak. Jadi kita harus kembali, siapa yang menyusun ini, siapa yang berhak menafsirkan ini. Kalau yang menyusun ini bukan orang Kristen, kenapa orang Kristen klaim bahwa di sini ada untuk Yesus? Gitu. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, Kristen menggunakan jembatan Pak untuk menafsirkan ini. Jembatannya apa? Ya ini. Ini jembatannya Kristen untuk menafsirkan Apa ini. itu? Septuaginta. Nah, itu kan. Karena yang meresensi ini juga orang-orang Kristen. Yang tadi saya sebut, Origen, Lucian, Hesisius, Jerome gitu. Bahkan Irenaeus juga ikut-ikutan Yang gitu. menerjemahkan Septuaginta. Hah? Dan teruskan saya. Lah ini yang disebut dengan Septuaginta Pak, yang dalamnya bahasa Yunani. Gitu. Ini yang diterjemahkan dari sini, tetapi ini terjemahannya sudah tidak sesuai dengan ini. Nah, sekarang kalau kita mau coba, kita kembali ke permasalahan awalnya nih. Siapa yang berhak menafsirkan Tanakh, siapa yang berhak menafsirkan PB, siapa yang berhak menafsirkan Quran. Ketika kita kembali ke sini, kan kita harus menerima bahwa yang orang rabi-rabi ini yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel gitu loh. Kalau tadi Pak Esra meminta data, rabi-rabi siapa sebelum Rasi yang menafsirkan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus gitu Pak? Bapak pernah dengar Rabi Maimonides? Yang saya minta Baik, sebentar. Bentar. Sebentar. Ya. Karena semakin ramai, semakin asik, semakin banyak yang menyimak, nggak ada yang ngantuk. Alangkah baiknya kita untuk break sejenak, ya. Dikarenakan sekarang waktunya untuk kopi.